Halo anak-anak, kembali lagi belajar bersama Pak Ardi. Hari ini kita akan melakukan percobaan. Percobaan mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Materi kelas 4, tema 1, subtema 3. Bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam percobaan kali ini ada berbagai macam bahan. Seperti yang sudah Pak Ardi sajikan ini. Bahan yang pertama adalah tabung kertas. Tabung udara dari kertas. Ada 2 buah. Kemudian ada kain. Lalu busa. Kemudian piring beling. Lalu ada kaleng biskuit, kaca, dan bantal. Yang terakhir ada HP. Bisa HP, bisa menggunakan radio, bisa menggunakan jam bakar sebagai sumber suara. Kalau media yang lain nanti adalah sebagai media pantul atau juga media penyerap bunyi. Kita akan memulai percobaannya. Pertama, kita harus mengatur posisi perlengkapan atau bahan-bahan yang kita gunakan. Pertama, dua tabung udara dari kertas ini kita posisikan seperti ini. Di sini ada media pantulnya. Yang pertama kita gunakan adalah piring beling. Dua tabung ini kita posisikan seperti ini, hadapkan seperti ini. Yang sebelah sini, yang Pak Ardi pegang ini adalah untuk kita tempelkan ke telinga untuk media dengar kita. Kemudian yang sebelah sini kita tempelkan pada sumber suara. Nanti apakah suara tersebut terdengar di telinga kita atau tidak. Jadi bunyi itu ada 2 sifat, yaitu bisa dipantulkan dan bisa diserap. Ada bahan yang dapat memantulkan bunyi, ada bahan yang dapat menyerap bunyi. Apabila telinga kita bisa mendengar, berarti bunyi yang berasal dari sumber suara akan merambat melalui udara yang ada di tabung kertas ini, kemudian mengenai media pantul. Dan bunyi tersebut akan dipantulkan menuju lubang udara yang ke arah telinga kita. Apabila media tersebut dapat memantulkan, berarti media tersebut termasuk media yang dapat memantulkan. Tetapi apabila telinga kita tidak dapat mendengar bunyi atau terdengar sangat pelan, maka media yang kita gunakan ini termasuk media yang menyerap bunyi. Sekali lagi Pak Ardi tekankan, apabila bunyi yang berasal dari sumber suara mengarah ke sana dapat kita dengarkan di sini dengan jelas, maka media yang kita gunakan ini termasuk media pantul. Tetapi apabila kita tidak dapat mendengarkan atau mendengarkan secara pelan, sangat pelan suaranya, maka media ini termasuk media yang menyerap bunyi. Kita akan mulai dengan media yang pertama, yaitu piring beling. Silahkan dihidupkan sumber suara di arah tabung udara yang sebelah sini. Lalu kita tempelkan telinga kita di ujung tabung yang satunya. Apakah suara tersebut terdengar di telinga kita? Apabila terdengar di telinga kita yang menempel pada ujung tabung ini, maka tulislah media
piring beling ini pada kolom media yang dapat memantulkan bunyi. Tetapi apabila tidak terdengar, tulislah pada kolom media yang menyerap bunyi. Apakah terdengar? Rasakan dan praktekkan ya anak-anak. Nah, cukup, kita lanjut ke media kedua. Media kedua adalah busa. Kita coba busa, apakah terdengar atau tidak. Amati baik-baik, dengarkan baik-baik, apakah ada suara yang terhubung dari merambat dari tabung udara yang menempel pada telinga kita. Silahkan tentukan apakah gabus termasuk media yang memantulkan bunyi atau tidak. Kita lanjut ke bahan ketiga, yaitu adalah nih, langsung black atau black biskuit, kaleng biskuit, black atau kaleng biskuit. Kita lanjut prakteknya, apakah media ketiga ini terdengar atau tidak. Ya, cukup. Silahkan tentukan apabila terdengar, maka black ini adalah termasuk media yang dapat memantulkan. Tetapi apabila tidak terdengar di telinga kita, maka black ini termasuk benda yang menyerap bunyi. Tulis di kolom yang sudah kalian buat. Kita lanjut ke bahan berikutnya, yaitu kain. Kita coba dengan kain. Kita nyalakan. Apakah terdengar bunyinya? Atau hanya telinga kanan kita yang mendengar? Telinga kiri kita mendengar atau tidak? Ya, cukup. Apabila telinga kiri kita mendengar melalui lubang yang ada di sini, maka ini termasuk yang memantulkan bunyi. Tapi apabila tidak mendengar, termasuk yang menyerap bunyi. Silahkan kalian tentukan dan masukkan ke dalam kolom yang sudah kalian buat atau tabel yang sudah kalian buat. Bahan yang berikutnya yang kita gunakan adalah kaca. Ya, kita akan menggunakan kaca. Kita coba dengar. Ya, kalian tentukan juga apakah kaca ini termasuk media yang memantulkan bunyi atau menyerap bunyi. Kemudian kita lanjut ke terakhir, yaitu bantal. Kita akan gunakan bantal. Apakah bantal termasuk media yang menyerap bunyi atau memantulkan bunyi? Kita lihat, kita praktek, kita rasakan apakah suaranya masuk ke telinga kiri kita. Ya, cukup. Silahkan anak-anak tentukan apakah bantal termasuk media yang memantulkan bunyi atau menyerap bunyi. Sekali lagi Pak Ardi sampaikan, kalau tadi kalian berhasil mendengar atau suaranya berhasil terdengar melalui tabung udara yang menempel pada telinga kalian, sebelah kiri kalian, maka benda tersebut termasuk benda yang memantulkan
bunyi. Apabila suara tersebut tidak terdengar atau tidak terdengar oleh telinga kiri kalian, maka benda tersebut termasuk menyerap bunyi. Silakan kalian masukkan ke dalam tabel yang sudah kalian buat. Kemudian dari benda-benda yang termasuk memantulkan bunyi, kalian cari ciri-ciri atau sifat benda yang dapat memantulkan bunyi itu sifatnya bagaimana, apakah keras atau lembek atau bagaimana. Kemudian benda-benda yang menyerap bunyi kalian juga definisikan atau kalian simpulkan ciri-cirinya bagaimana atau sifat-sifatnya bagaimana. Sekian praktek bersama Pak Adi, silahkan dikerjakan.